Paket tracker kode 255 mengonfigurasikan versi instruktur pengaturan saklar awal. Ini verifikasi konfigurasi saklar default. Masuk ke kode hak istimewa. Ini kita disuruh klik E1 bagian CLI 1 dan tab dan enter. Nah, switch enable. Perintah bahwa from page berubah dalam konfigurasi untuk mencerminkan mode EXAC yang diistimewakan. Step kedua, periksa konfigurasi saklar saat ini. Jadi kita akan memasukkan show running config. Sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, berapa banyak fast Ethernet interface? Nah, di sini fast Ethernetnya itu ada 24, lalu gigabit Ethernet interface-nya 1, 2, jadi ada 2 ya. Lalu ini berapa kisaran nilai yang ditampilkan untuk garis VTY? Nih, 0 sampai 15. Selanjutnya, berita mana yang akan menampilkan konten saat ini dari non-volatile random access memory NVRAM? Masukkan show startup configuration. Ya. Startup config. Nah, nih. Startup config is not present. Ini menampilkan pesan ini karena file konfigurasi tidak disimpan ke NVRAM. Saat ini hanya disimpannya itu di RAM. Part 2, buat konfigurasi saklar dasar. Tetapkan nama untuk saklar. Ini untuk mengonfigurasi parameter pada saklar, Anda mungkin diminta untuk berpindah di antara berbagai mode konfigurasi. Perhatikan bagaimana prompt berubah saat Anda menavigasi melalui saklar. Ya. Switch config
jalur terminal. Host name, exit, selanjutnya amankan akses ke jalur konsol. Ini untuk mengamankan akses ke jalur konsol, akses mode baris konfigurasi dan setel kata sandi konsol ke let main. Line password let main login exit mengapa perintah login diperlukan? Agar password proses kerja memeriksa. Itu membutuhkan baik masuk dan kata sandi perintah. Verifikasi bahwa akses konsol diamankan. Keluar dari mode istimewa untuk memverifikasi bahwa sandi port konsol berlaku. Exit let catatan jika saklar tidak meminta kata sandi, Anda tidak mengonfigurasikan parameter login pada langkah kedua. Lanjut ke selanjutnya. Ini amankan akses mode istimewa. Setel sandi aktifkan ke C1 ini Cisco ini sebenarnya. Note ini 0 di C1 C0 adalah 0, bukan huruf O besar, O kapital gitu. Lanjut sini exit verifikasi bahwa akses mode istimewa aman. Masukkan kembali perintah keluar untuk keluar dari saklar. Tekan enter dan Anda sekarang akan dipinta kata sandi. Exit kata sandi
Kata sandi pertama adalah kata sandi konsol yang Anda konfigurasikan untuk baris 0. Masuk kata sandi kedua yang Anda konfigurasikan untuk melindungi mode EXEC yang diistimewakan. Verifikasi konfigurasi Anda dengan memeriksa konten file konfigurasi yang sedang berjalan. Nah, perhatikan bagaimana konsol dan mengaktifkan kata sandi keduanya. Dalam teks biasa, ini dapat menimbulkan resiko keamanan jika seorang melihat dari balik bahu Anda. Jadi ini password yang kedua. Jadi bakal ada di sini juga, guys. Lanjut. Konfigurasikan kata sandi terenkripsi untuk mengamankan akses ke mode istimewa. Aktifkan kata sandi harus diganti dengan kata sandi rahasia terenkripsi yang lebih baru menggunakan perintah aktif rahasia. Setelah aktifkan sandi rahasia menjadi rahasianya. Berlebihan. Config T enable catatan aktifkan sandi rahasia menggantikan sandi aktif. Jika keduanya dikonfigurasikan pada saklar, Anda harus memasukkan aktifkan kata sandi rahasia untuk masuk ke mode EXEC istimewa. Step ke-7. Pastikan mengaktifkan sandi rahasia telah ditambahkan file konfigurasi. Nih, catatan. Anda dapat menyingkatnya show running configuration sebagai show run. Latihan. Ada pertanyaan? Nih, apa yang ditampilkan untuk mengaktifkan sandi rahasia? Tadi. Nggak ini ya guys, nggak tampil. Mengapa mengaktifkan sandi rahasia ditampilkan berbeda dari yang kami konfigurasikan? Rahasia pengaktifan ditampilkan dalam bentuk terenkripsi, sedangkan sandi pengaktifan ditampilkan dalam teks biasa.
Kita balik ke sini. Step 8. Enkripsi, sandi, pengaktifan, dan konsult. Config t set is pas n c exit. Jika Anda mengonfigurasikan kata sandi lain di saklar, apakah kata sandi itu akan ditampilkan di file konfigurasi sebagai teks biasa atau dalam bentuk terenkripsi? Jelaskan mengapa. Perintah enkripsi kata sandi layanan mengenkripsi semua kata sandi saat ini dan masa depan. Part 3, konfigurasi MOTD banner. Langkah satunya, konfigurasikan spanduk pesan hari ini. MOTD. This is a secure system access only tanda seru exit. Kenapa spanduk ini akan kapan spanduk ini akan ditampilkan? Pesan tersebut akan ditampilkan ketika seorang memasuki saklar melalui port console. Mengapa setiap saklar harus memiliki spanduk MOTD? Setiap saklar harus memiliki spanduk untuk memperingatkan pengguna yang tidak sah bahwa akses dilarang, tetapi juga dapat digunakan untuk mengirim pesan ke personel atau teknisi jaringan, seperti pematian sistem yang akan datang atau siapa yang harus dihubungi untuk akses. Jadi itu part 4-nya. Selanjutnya, simpan file konfigurasi ke NVRA RAM. Nomor 1, pastikan konfigurasi akurat menggunakan perintah show run. Langkah kedua, simpan file konfigurasi. I will try copy running config start up config. Ini udah muncul. Oke, guys. Jadi sini ada pertanyaan. Oh ya udah. Apa versi singkat dan singkat dari perintah copy running config startup config police rs?
Langkah yang terakhir, bukan yang terakhir sih. Terus ini ada pertanyaan lagi. Perintah mana yang akan menampilkan konten nvram tampilkan startup config? Apakah semua perubahan yang dimasukkan di catatan dalam file? Iya, tentu saja. Ini sama dengan konfigurasi yang sedang berjalan. Bagian 5 yang terakhir, konfigurasi S2. Lanjut ke konfigurasi S2. Enable. Configurasi configure terminal hostname line console password let me login exit enable passwordnya yang ini ya guys, Cisco J I S enable secret maaf guys ada kesalahan, enable sec. Nah ini tambahin ini nih, secret bisa secret. Lanjut ke banner mode MOTT U access is
Hmm, server service password encryption show more. Nah, hostname S2, enable secret, enable passwordnya. Nah, selesai guys. Sekian, terima kasih.